Perkenalkan, nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Kita memasuki materi latar belakang. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. PPNBM merupakan pajak atas penjualan barang mewah. Seringkali dianggap sama dengan PPN, namun keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Kita memasuki materi pertama, yaitu pajak pertambahan nilai. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Materi kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat berkebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Cara menghitung PBB yang pertama ada PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang kedua, rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak dikurang NJOPTKP, di mana 40% apabila lebih dari 1 miliar rupiah, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOPTKP sama dengan 12 juta rupiah, atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Kita memasuki contohnya. PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta rupiah. Harga bangunan per meter adalah 1 juta rupiah. Berikut langkah-langkah cara menghitung PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan. Langkah pertama yaitu menghitung NJOP bumi dan bangunannya. Buminya sama dengan 1000 dikali 5 juta sama dengan 5 miliar. Bangunan sama dengan 800 dikali 1 juta sama dengan 800 juta rupiah. NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 juta ditambah 800 juta sama dengan 5 miliar ditambah 800 juta sama dengan 5 miliar 800 juta rupiah. Langkah kedua yaitu hitung NJKP-nya. NJKP sama dengan 40% dikali 5 miliar 800 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah sama dengan 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah. Langkah ketiga yaitu menghitung PBB-nya. PBB sama dengan 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 rupiah sama dengan 11.576.000 rupiah. Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar 11.576.000 rupiah. BPHTB. BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Artinya yang menjadi objek pajak BPHTB yakni perolehan atas penjualan tanah maupun bangunan. Perbedaan bea dan pajak. Yang pertama ada pembayaran terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contoh dari bea, Tuan A membeli tanah sertifikat dan harus bayar BPHTB sebelum melakukan transaksi atau akta dibuat atau ditandatangani. Yang kedua,
Setiap orang beli materai maka sudah membayar biaya materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Jika pajak pembayaran setelah adanya terutang pajak, PT AAA harus menyetorkan ke kas negara setelah melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan. Yang kedua, setiap wajib pajak pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Kemudian, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya, beli materai dapat dilakukan kapan saja. Kemudian, frekuensi pembayaran tergantung jangka waktu pembayaran dan jenis pajaknya yang diatur perundang-undangan perpajakan, yaitu contohnya penyetoran PPh 21 hanya bisa dibayarkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak. Cara menghitung BPHTB. Rumus dan menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPO PTKP. Besarnya NPO PTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang PDRD nomor 28 atau tahun 2009 ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hak hibah, wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke bawah termasuk istri, maka NPO PTKP ditetapkan paling rendah yaitu 300 juta rupiah. Kita memasuki bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain. Jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak, adapun sejak tanggal 6 Oktober 2021 telah diberlakukan materai elektronik atau e-materai. Materai elektronik atau e-materai adalah materai yang digunakan untuk dokumen yang berbentuk elektronik. Tarif bea materai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 ini masih berlaku hingga 31 Desember 2021 sesuai ketentuan penggunaan, yaitu membutuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000 atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Kesimpulan dari materi kali ini adalah PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT masa PPN. PPN dan PPNBM diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. Selain itu, PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah lainnya. Sekian dari materi saya hari ini. Terima kasih.